Halo teman-temanku dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik ya, semua dalam keadaan sehat, bersukacita, dan tidak kehilangan damai sejahtera. Oke teman-teman, kali ini saya akan mencoba untuk lagi-lagi merespon sebuah serangan ya. Serangan dari seorang yang katanya kristolog muslim ya. Namanya Umi Dini, teman-teman ya. Ini kalau saya lihat masih baru ya di dunia YouTuber ya kan. Tapi saya perhatikan dia cukup gencar ya dalam menyerang kekristenan ya. Teman-teman, ini praduga tidak bersalah. Jika saya perhatikan ya kan, sejauh yang saya perhatikan, yang saya cermati ya, para penyerang-penyerang ini ya, baik dia berupa mu'alaf maupun dia ustadz ya kan, atau ustazah gitu ya, mereka ini ilmunya sama begitu ya. Jadi ilmunya antara satu dengan yang lainnya tidak jauh berbeda teman-teman. Jadi apa yang mereka serang terhadap kekristenan itu hampir seragam begitu ya kan, hampir seragam ya. Saya lihat ini mereka ini di bawah satu pengelolaan gitu ya yang begitu terkoordinir dengan sangat baik gitu. Nah, bisa jadi mereka ini hasil dari sebuah balai pelatihan lah ya, balai pelatihan penyerang kekristenan begitu ya. Nah, memang tidak salah juga karena waktu itu almarhum Moko Ginta sudah menyampaikan juga ya bahwa beliau itu memang spesialis gitu dalam mendidik para kader-kader ya, para kader-kader Islam untuk dibekali gitu dengan pengetahuan, dengan materi-materi yang bisa menyerang kekristenan, baik menyerang Alkitab, menyerang Tuhan Yesus maupun menyerang kekristenan secara umumnya gitu ya. Nah, sejauh yang saya amati, kenapa ilmunya kok kayaknya sama semua begitu ya. Jadi seragam begitu. Nah, kalau ilmunya seragam, biasanya ini ya ibaratnya kelas itu gurunya satu gitu ya. Ilmunya satu gitu, dengan gurunya juga satu, ada silabusnya teman-teman ya, luar biasanya begitu ya. Nah, beda dengan kita yang para apologet Kristen, saya cermati juga begitu, itu cara mereka memandang sebuah masalah begitu ya, itu kadang dari sudut pandang yang sangat bervariasi begitu ya, tidak seragam begitu, tidak seragam gitu. Nah, boleh yang mereka sorot satu hal, misalnya Yesus bukan Tuhan gitu. Nah, tapi dalam menjawab itu, dalam merespon itu berbeda-beda gitu ya. Cara ininya, jurus-jurusnya itu maksud saya itu berbeda-beda begitu. Beda dengan mereka ini gitu. Seragam gitu semua ya. Aduh, benar-benar ini sangat terkoordinir dengan baik ya kan, terkoordinir dengan baik, dan memang ini sudah sebuah direncanakan sedemikian rupa gitu ya untuk membasmi, untuk meruntuhkan doktrin-doktrin kekristenan ya. Hebat, luar biasa ya teman-teman ya. So teman-teman, kali ini saya akan mencoba untuk menggugurkan ya sebuah kesimpulan ya dari Umi Dini ya kan. Semoga tidak merupakan kristolog kaleng-kaleng ya teman-teman. Tapi silakan Anda yang bisa menilai nanti apakah dia ini layak untuk menyandang sebutan kristologi atau tidak ya teman-teman. Jadi begini, katanya dia mengadakan investigasi teman-teman ya kan, investigasi dari Alkitab sendiri ya.
dia menemukan indikasi bahwa Yesus Kristus itu tidak disalibkan. Biasa, lagu lama ya teman-teman ya. Lagu lama tapi cengkoknya baru. Ya, seperti lagu dangdut, lagunya tetap lama tapi cengkoknya baru, teman-teman, ya. Jadi investigasi dia menghasilkan bahwa ada indikasi Yesus Kristus itu tidak disalibkan, ya, bahkan tidak disalibkan untuk tujuan untuk penebusan dosa. Nah, investigasi yang dia temukan katanya akan menggugurkan doktrin kekristenan bahwa Yesus Kristus itu sudah mati disalibkan bagi pengampunan dosa, bahkan untuk dosa seluruh dunia. Nah, ini akan dia gugurkan, teman-teman. Mari kita lihat apakah memang bisa digugurkan atau jangan-jangan bertambah subur, bertambah bertumbuh, berkembang, berbuah, dan berbuah lebat. Ya kan teman-teman ya? So teman-teman, ya, sebelum saya mencoba untuk menguraikan ya dan merespon apa yang dikatakan oleh Umi ini, ya, sebaiknya kita dengarkan dulu apa pernyataan dari Umi Dini ini tentang Yesus Kristus, ya, yang dia percayai bahwa itu tidak disalibkan, ya. Oke teman-teman, kita dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara beriman dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini Umi mengajak saudara-saudara semua untuk mereview atau membahas masalah tentang penyaliban Yesus, di mana di sini ada pertanyaan, benarkah bahwa yang mati terkutuk di kayu salib itu adalah Yesus Kristus atau Nabi Isa? Isa dan Yesus sama, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa umat muslim itu tidak percaya bahwa yang dibunuh di tiang salib atau yang disalibkan itu bukanlah Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, akan tetapi itu adalah orang lain yang wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa. Sebagaimana di dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nisa 157, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Putra Maryam. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Siapa itu? Nah, kata-kata ini atau kalimat ini seringkali dipertanyakan oleh umat Kristen dengan tujuan untuk mengolok-olok Al-Quran. Mereka mempertanyakan siapakah yang diserupakan itu, dan mereka mengatakan bahwa umat muslim tidak dapat menjawabnya. Namun insya Allah di dalam penayangan video ini Umi akan mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selalu dilontarkan atau dilemparkan rekan-rekan Kristen di sini, tentu berdasarkan dalil yang akurat dan dapat dipercaya. Namun Umi di sini meminta kepada umat Kristen, jangan ada kemarahan seandainya apa yang Umi jawab nanti akan menjadi umat Kristen nggak suka marah, penggugur atas doktrin gereja bahwa penyaliban Yesus adalah merupakan sebagai bukti penembusan dosa terhadap seluruh manusia. Betul. Baik, mari kita sama-sama melakukan pembahasan tentang video yang bertema tentang drama penyaliban Yesus ini. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa umat muslim itu tidaklah percaya bahwa yang mati terkutuk di kayu salib adalah Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Akan tetapi dia adalah orang lain yang wajahnya diserupakan dengan Isa. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 157, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Nah, inilah pertanyaan yang sering dilontarkan oleh umat Kristen. Thank you. Teman-teman, setelah kita mendengarkan ya apa pernyataan dari Umi Dini tadi, di situ saja, di awal saja itu startnya itu sudah salah, teman-teman ya. Ya, teman-teman mengerti maksud saya? Ya, itu startnya saja sudah salah gitu.
Mengapa saya katakan salah? Pertama, dia ini tidak bisa membedakan antara Isa dengan Tuhan Yesus, ya kan? Yang kedua, dia menggunakan dua standar. Jadi dia menggunakan standar ganda, ya, untuk membenarkan pernyataannya. Pertama, dia gunakan Alkitab, ya, dari sumber Alkitab. Kemudian dia gunakan juga sumber dari kitabnya sendiri, Al-Quran. Nah, di sini jelas sekali sebuah kekeliruan gitu, ya. Karena Al-Quran dengan Alkitab itu tidak sama, begitu, ya. Tidak membicarakan tokoh yang sama, gitu. Isa dalam Al-Quran jelas itu berbeda dengan Tuhan Yesus yang ada di Alkitab. Tidak ada yang membuat mereka ini tidak ada alasan, tidak ada dasar yang kuat untuk mengatakan bahwa Isa dengan Yesus Kristus itu adalah sama, begitu. Tidak ada, gitu. Jadi start awal sudah salah. Bagaimana dia mau bicara tentang tentang Isa Al-Masih, tentang Yesus Kristus, gitu. Dua-duanya berbeda, begitu, ya. Nah, jadi ini kacau sekali, gitu, teman-teman, ya. Tapi baiklah, walaupun udah dari awal saja sudah kacau, tetap saya akan mencoba untuk mengcounter, ya, pernyataan-pernyataan yang dikatakan oleh Umi Dini ini, ya. Tadi dia katakan bahwa umat Islam tidak percaya bahwa bahwa Isa Al-Masih itu disalib. Oh ya, Isa Al-Masih tidak disalib, Anda tidak percaya, itu urusan Anda, ya kan? We don't care, ya. Tapi fakta Alkitab mengatakan bahwa Tuhan kami Yesus Kristus betul-betul sudah disalibkan, sudah mati dan bangkit pada hari ketiga bagi pengampunan dosa. Ya. Ini jelas. Ini sudah kuat. Ya. Karena apa? Sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama dan digenapi secara akurat di Perjanjian Baru. Nah, kalau Anda membawa-bawa tokoh Isa, ya, ke dalam Alkitab, itu nggak akan pernah ketemu, tidak akan pernah nyambung, ya kan? Jadi salah, gitu, salah sekali. Anda bicara tentang Isa Al-Masih tidak disalibkan, dia bukan Tuhan dan bla 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 bla, ya, silahkan saja, begitu, silahkan saja, nggak ada masalah, gitu. Tapi kalau Anda kait-kaitkan itu dengan Yesus Kristus, ya, itu sangat fatal kesalahan Anda. Oke? Umi Dini, ya. Jadi pastikan dulu, Anda mau bahas Isa atau Anda mau bahas Yesus Kristus. Anda mau pakai Al-Quran sebagai pijakan Anda, ya, sebagai standar yang ingin Anda pakai, atau Anda mau pakai Alkitab, gitu. Pilih, gitu. Anda harus memilih. Anda nggak bisa pakai dua-duanya, gitu, ya. Nggak bisa pakai dua-duanya, karena dua-duanya itu bukan berasal dari sumber yang sama, gitu. Dan firman yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam Alkitab itu sumbernya tidak sama, gitu, ya. Kita punya Allah yang berbeda, kita punya sembahan yang berbeda. Jadi Anda jangan kacau balau begitu, gitu, ya, teman-teman. Uraian dari awal sampai akhir, ya, di videonya Umi Dini, Kristolog Muslim ini, itu akan saya coba rangkum, ya, teman-teman, ya. Akan coba saya rangkum dan saya tanggapi, ya. Karena saya lihat videonya cukup panjang, ya. Dia mengatakan dia sharing artikel. Ini saya kurang jelas, apakah dia membacakan artikel orang lain, ya kan? Atau ini memang hasil dari pemikiran dia sendiri, begitu, ya. Karena kalau saya cermati, ya, cara dia berkata-kata itu seperti membaca, ya, tidak ubahnya seperti orang membaca, begitu. Nah, jadi cenderung ini ya, saya kira dia membacakan saja, gitu, ya, sebuah artikel. Tapi baiklah, no problem, kan, no problem. Apakah itu artikel orang lain yang dia bacakan, boleh-boleh saja, begitu, ya. Nah,
dalam artikelnya tersebut ya, si penulis ini ya, kalau artikel tentu ada yang menulis ya, itu dia membedakan ya, dia membedakan indikasi yang dia temukan ya di dalam Alkitab ya, bahwa Yesus Kristus itu tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Jadi orang lain yang disalibkan, bukan Yesus Kristus. Dia membagi dalam indikasi utama dan indikasi pendukung. Begitu teorinya teman-teman ya. Nah, dasar yang dia pakai ya untuk mengatakan bahwa Yesus tidak mati disalibkan itu dari indikasi utamanya, yaitu katanya karena sikap mental ya. Nah, dia mengatakan bahwa sikap mental orang yang disalibkan itu gitu ya, itu sangat tidak masuk akal lah gitu ya, jika dibandingkan dengan sikap mental para nabi atau tokoh-tokoh yang juga teraniaya ya. Dia ambil contoh Ayub ya kan. Nah, salah satunya dia ambil contoh Ayub gitu. Nah, Ayub walaupun dibuat sedemikian rupa ya, penderitaannya sedemikian rupa, tapi dia tidak protes kepada Tuhan, dia bilang begitu ya. Dan ada beberapa tokoh lagi yang diambil contoh ya. Jadi ketika dia diberi pencobaan itu ya, diberikan penderitaan itu, mereka tidak protes, tapi malah berserah gitu, legowo gitu, menerima itu semua, begitu ya. Nah, sementara sikap mental orang yang disalibkan itu katanya beda, ya. Dia malah protes katanya, teriak-teriak katanya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya dia tidak ikhlas, dia tidak rela, dia bilang begitu, ya. Sampai berteriak-teriak gitu. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan aku, katanya. Eli, Eli, lama sabaktani. Nah, Yesus Kristus, katanya Nabi Isa, katanya disamakan ya. Tidak mungkin punya mental seperti itu, begitu, ya kan? Nah, inilah teman-teman, orang bilang ya, ketidaktahuan membuat kebodohan. Nah, ini contoh yang sangat baik, ya teman-teman. Umi Dini ini ya tidak mengerti, tidak paham sama sekali mengapa saat itu ya Yesus Kristus yang di tiang salib itu berseru ya, Eli Eli lama sabaktani. Mengapa gitu? Nah, ini Umi saya jelaskan. Anda dengarkan baik-baik ya. Nah, di saat Yesus Kristus disalibkan, itu dia menanggung dosa seisi dunia. Ya, dosa semua orang ditimpakan kepadanya. Ya, mulai dari manusia pertama sampai manusia yang belum lahir yang terakhir nanti, itu sudah ditimpakan kepadanya. Ya. Nah, saat itu dia berposisi sebagai orang yang paling berdosa. Orang yang paling najis. Orang yang paling terkutuk. Ya, makanya dikatakan terkutuklah dia yang tergantung di kayu salib. Saat itu, ya, memang saat itu, ya, dia sedang menanggung kutuk seisi dunia. Kutuk Anda juga ditanggung oleh dia. Ya, dosa Anda pun sesungguhnya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Cuma Anda tidak mau percaya, itu saja. Ya. Nah, jadi mengapa dia berseru-seru? Karena Allah yang Maha Kudus, ya. Anda tahu bahwa di dalam Kristus Yesus itu ya ada pribadi Allah. Ya kan? Ya. Ada pribadi manusia juga. Jadi dia Allah 100% dan dia adalah manusia 100%. Nah, di saat dia menanggung kutuk seisi dunia atau dosa seisi dunia, tentunya Allah yang Maha Kudus, yang Maha Suci itu tidak bisa bersatu dengan dosa. Anda paham maksud saya? Karena saat itu manusia Yesus Kristus sedang menanggung dosa seisi dunia. Tentu saja keilahiannya pergi. Karena apa? Karena Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci itu tidak bisa menyatu dengan dosa. Bisa paham? Nah, secara kemanusiaan dia berseru, ya.
Eli, Eli, lama sabachthani. Ya. Nah, itu penjelasannya. Itu penjelasannya. Gitu. Jadi bukan dia ditinggalkan sendirian, bukan. Keilahiannya tidak bisa menyatu dengan kemanusiaannya. Karena saat itu kemanusiaannya sedang menanggung dosa seisi dunia. Sementara sebelum dia ada di kayu salib, ya, itu peristiwa itu belum terjadi. Dia masih berposisi sebagai manusia yang kudus, ya, manusia yang tidak tersentuh dosa. Tapi ketika dosa itu ditimpakan, dia menjadi pindah kepada posisi orang yang paling berdosa di dunia ini. Makanya keilahiannya pergi. Oke? Tolong dipahami ya, supaya kekeliruan Anda bisa Anda perbaiki. Untuk lebih meyakinkan Umi Dini, saya akan bacakan nubuatan ya dari kitab Yesaya, yaitu 700 tahun ya. Ini sudah ditulis sebelum digenapi oleh Yesus Kristus di kayu salib ya. Ini nubuatan tentang penyalibannya dan tentang kematiannya dan tentang tujuannya untuk disalib itu, tujuannya apa begitu. Nah, ini sudah dijelaskan di kitab Yesaya ya. Jadi sudah tidak ada dalil apapun lagi yang bisa membantah ini, karena sudah dinubuatkan dan digenapi secara akurat. Oke? Nah, Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. So, jelas sekali. Di sini sudah jelas ya bahwa Tuhan Yesus ya dalam kemanusiaannya disalibkan itu karena pemberontakan kita, karena dosa-dosa kita ditimpakan kepadanya. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Artinya Tuhan Yesus menanggung dosa kita semua, menanggung hukuman atas dosa kita semua. Bagi siapa yang percaya kepadanya, tidak dihukum, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah keselamatan. Oke? Ada bantahan? Dan banyak lagi ya nubuatan-nubuatan yang lain yang bisa saya berikan untuk Anda. Ya, bahwa betul-betul Yesus Kristus mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Teman-teman, saya katakan Alkitab tidak kekurangan dalil untuk menjelaskan bahwa Yesus Kristus Tuhan kita betul-betul sudah mati, disalibkan bagi pengampunan dosa. Rasul Yohanes itu pun bersaksi tentang itu. Ya. Saya akan bacakan Yohanes 19. Di sini jelas ya bahwa misi penyelamatan itu sudah selesai dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Ya. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30 ya. Semoga si Umi Dini mendengarkan ini ya saat ini ya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada ditulis dalam kitab suci, aku haus. Ya, tuh ya, aku haus. Perkataannya aku haus itu pun sudah dinubuatkan. Ya, teman-teman ya. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Bekas itu maksudnya suatu tempat ya, atau satu botol ya, atau satu wadah begitu ya, penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkan ke mulut Yesus.
Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mengapa Tuhan Yesus berseru, sudah selesai? Apa yang sudah selesai, teman-teman? Apa yang sudah selesai? Yang sudah selesai adalah misi penyelamatan yang dia kerjakan saat dia berada di dunia ini selama 33 tahun. Dalam 3 tahun pelayanannya, saat itulah misi penyelamatan itu dia kerjakan dan dia selesaikan di kayu salib. Ya, jangan bilang lagi ini Rasul Paulus yang tulis ya. Ini adalah firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Ya, bahwa betul Tuhan Yesus Kristus sudah menyerahkan nyawanya di kayu salib bagi pengampunan dosa. Ini sudah tidak bisa dibantah lagi. Maaf, tidak bisa dibantah lagi. Ya. Nah, teman-teman, jadi sesatlah ya orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak disalibkan, tapi diserupakan. Karena tidak sesuai dengan fakta Alkitab. Fakta yang sangat otentik, tidak sesuai dengan pernyataan atau kesaksian para saksi mata, yaitu para rasul. Tidak sesuai. Gitu. Ya, itu siapa yang buat berita seperti itu, ya? Itu bukan lagi Injil namanya. Kalau Yesus Kristus, ya, Tuhan yang datang ke dunia ini tidak mati disalibkan bagi pengampunan dosa, itu namanya bukan Injil. Injil itu artinya kabar baik. Kabar baik. Tapi kalau Yesus Kristus tidak mati di kayu salib, dan Anda dan saya menjalani hukuman dosa Anda sendiri di neraka dan Anda kekal di dalamnya, itu bukan Injil. Itu bukan Injil. Ya, apa kabar baiknya? Biasa saja, sama aja seperti Anda percaya Musa, ya sama aja gitu. Musa tidak pernah menyelamatkan Anda. Ya. Abraham tidak pernah berjanji menyelamatkan Anda. Kalau Anda percaya kepada Abraham lalu Anda diselamatkan, tidak ada begitu, ya. Hanya Yesus Kristus yang menjanjikan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus Kristus yang memberikan janji itu. Ya. Nah, jadi kalau Anda menyangkali penyalipan dari Yesus Kristus bagi pengampunan dosa, itu bukan Injil. No, itu bukan Injil. Ya. Jadi itu adalah Injil lain, ya. Di video sebelumnya saya bahas tentang Injil lain, Yesus lain, roh lain. Nah, apa yang Anda sampaikan yang dipercayai oleh saudara-saudara muslim itu, apa yang tertulis di dalam Al-Qur'annya itu adalah Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Oke? Clear ya? Ini harus mantap dulu. Oke? Sip. Hasil investigasi yang ketiga ya dari si Umi Dini ya yang menguatkan pendapatnya bahwa yang disalibkan itu adalah bukan Yesus Kristus, yaitu tentang penguburannya, teman-teman ya. Dia katakan bahwa orang yang mati disalib itu ya, itu tidak dikuburkan di perut bumi, tidak sesuai dengan nubuatan Yunus ya, yang dinubuatkan oleh Yunus, yaitu di mana berada di perut ikan ya selama 3 hari 3 malam ya. Artinya kalau di perut ikan itu sama dengan di perut bumi, ya kan? Nah, jadi melainkan dibaringkan di gua katanya. Dibaringkannya di gua. Jadi nggak dikubur, nggak masuk ke perut bumi gitu. Sementara nubuatan Yunus itu masuk ke perut bumi artinya, karena di perut ikan gitu kan. Nah, ini kan tidak dimasukkan ke bumi gitu. Hanya ditaruh aja di atas batu di gua. Jadi yang mati itu jelas bukan Yesus katanya gitu ya. Nah, teman-teman, untuk itu kita akan bacakan ya satu sanggahan untuk pendapat dari Umi Dini ini, yaitu Efesus 4 ayat 9 ya, bahwa Yesus Kristus betul-betul telah turun ke dunia paling bawah. Apa itu? Dunia paling bawah, yaitu perut bumi,
ya. Itu neraka, teman-teman. Mengapa turun ke neraka? Ya karena dia menggantikan kita dihukum. Harusnya kita yang masuk ke neraka, tapi Tuhan Yesus menggantikan kita di sana. Sehingga ketika kita mati yang percaya kepadanya tidak perlu lagi dihukum karena Tuhan Yesus sudah menggantikan kita, ya. Jadi si Umi mengertinya, ya, Yesus Kristus itu ditaruh di gua di atas batu. Ya udah segitu aja, di sana aja gitu. Ya, di sana aja gitu. Tidur aja. Baru 3 hari kemudian bangkit gitu kan. Nah, jadi pasti itu bukan Yesus gitu. Karena kalau Yesus pasti seperti nubuatan Yunus, ya, turun ke bumi paling bawah atau perbumi gitu kan. Nah, kita baca Efesus 4 ayat 9. Bukankah ia yang telah naik, ya, yang telah naik, siapa yang telah naik, yang terangkat ke sorga, yaitu Tuhan Yesus, ya. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi jelas Tuhan Yesus itu turun ke dunia paling bawah, ya, yaitu ke bumi, ya, ke bumi paling bawah, ya, ke bagian bumi paling bawah disebutkan di sini, bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi paling bawah. Ya, berarti dia menggenapi persis nubuatan Yunus. Ya. 3 hari 3 malam di perut ikan. Ya kan? Nah, pada hari ketiga dia bangkit. Pada hari ketiga dia bangkit. Kuburannya kosong. Jadi 3 hari itu dia bukan tidur di gua, istirahat, ya. Enggak. Dia turun ke bagian bumi paling bawah. Oke? Mrs. Dini? Are you understand? Ya, jadi dia betul-betul turun, ya, ke bagian bumi yang paling bawah. Efesus 4 ayat 9. Catat. Oke? Nah. Jadi seperti yang dikatakan si Umi Dini bahwa di Matius 12 ayat 40 tertulis, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian jugalah anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ya, jadi karena dia mengira bahwa yang disalibkan itu hanya ditidurkan di gua, dibaringkan di gua, dia tidak turun ke bumi paling bawah. Hello. Ya, Anda hanya menceplok-ceplok ayat, ya, tanpa melihat ayat-ayat pendukung yang lainnya. Inilah akibatnya, ya, salah kaprah, ya kan? Nah, lebih konyol lagi, ya, si Umi Dini ini mengatakan bahwa Yesus disembunyikan Allah katanya di rahim bumi saat gempa terjadi, ya. Jadi waktu dia di kayu salib itu terjadilah gempa bumi kan. Nah, jadi gempa bumi itu terjadi 2 kali katanya, ya. Jadi gempa bumi pertama terbelahlah batu-batu. Kemudian disitulah dia Yesus Kristus itu diselamatkan oleh Allahnya katanya, ya, oleh Allahnya. Kemudian disembunyikan di bumi paling bawah katanya begitu. Nah, kemudian ada lagi gempa yang kedua kali katanya gitu, ya. Gempa kedua terjadi. Ya, di saat itulah Yesus Kristus dibangkitkan katanya gitu. Aduh, ngaco banget gitu. Itu ayat nggak bicara itu. Hello. Ya, coba kita baca. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Betul-betul Yesus itulah yang bangkit. Begitu, ya. Yesus itulah bangkit, dia pula yang mati gitu. Dan banyak disaksikan. Teman-teman, sekiranya yang dibaringkan di gua itu bukan Yesus Kristus, lalu siapa yang bangkit dari gua itu? Ya, siapa yang bangkit di situ? Ya, untuk itu kita akan baca Matius 28
biar si Umi Dini dan teman-teman muslim yang lainnya bisa paham ya, bahwa ini betul-betul kesaksian dari Rasul Matius ring 1, yaitu saksi mata ya saat itu. Nah, judulnya adalah kebangkitan Yesus ya. Jadi Yesus yang bangkit, bukan orang yang disalibkan itu bukan Yesus. Jadi yang bangkit bukan Yesus juga seharusnya ya. Kalau yang disalibkan itu si A, maka yang bangkit juga si A gitu. Kalau yang disalibkan si B, yang bangkit juga harus si B. Nggak mungkin yang disalibkan si A yang bangkit si B, nggak mungkin ya. Itu logikanya cacat berarti ya. Nah, sekarang kita akan lihat perikopnya adalah kebangkitan Yesus ya. Matius 28. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsinya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu untuk menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Nah, ini yang gempa bumi kedua ini yang dimaksud oleh si Umi tadi yang ini. Tapi dia nggak ngerti, yang bangkit itu saat itu adalah Yesus Kristus gitu, ya. Yesus Kristus, dan itu dari gua loh, ya, bukan disembunyikan di perut bumi yang mana yang dia maksud tadi. Ngaco kan itu ya. Ngaco banget gitu. Yesus Kristus katanya disembunyikan di perut bumi waktu gempa bumi pertama, waktu disalib itu kan ada gempa bumi itu. Nah, saat itulah Yesus Kristus disembunyikan oleh Allahnya katanya di perut bumi. Nah, terus yang bangkit di gua ya disembunyikan di perut bumi, tapi bangkitnya di gua gitu ya. Aduh, gimana sih? Nggak nyambung ya. Nah, saya lanjutkan. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati, ya, saking takut melihat malaikat itu gitu ya. Nah, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu. Nah, di situ ada Maria Magdalena dan Maria yang lainnya ada ya. Nah, jangan kamu takut, ya, kata malaikat itu. Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Hello, ya, malaikat sendiri yang menguatkan, ya, bahwa yang disalibkan itu adalah Yesus, bukan orang lain. Oke? Ya, saya ulangi, ya. Janganlah kamu takut, kata malaikat itu, sebab aku tahu, kata malaikat. Malaikatnya tahu persis, ya. Ya, bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ada gimana sih? Sudah begitu clear dan terang benderang, ya, malaikat pun bersaksi, ya, bahwa yang disalibkan itu adalah Yesus, bukan diserupakan. Oke? Ampun dah, ya. Jadi ia tidak ada di sini, kata malaikat itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah ia katakan, ya. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Nah, ya, malaikat itu bilang, sini lihat tempat dia berbaring. Sudah tidak ada dia. Dia sudah bangkit seperti yang dia katakan. Ya, jadi Tuhan Yesus sudah sebelum dia disalibkan, ya, sebelum dia mati, disalib, sebelum dia menyelesaikan misi penyelamatannya itu di kayu salib, dia sudah mengatakan bahwa dalam 3 hari bait suci ini akan aku bangun kembali. Artinya dalam 3 hari dia akan bangkit, ya. Nah, itu terjadi, digenapi gitu, ya. Malaikat ini yang menjadi saksinya. Malaikat loh, bukan manusia loh, malaikat, ya. Nah, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu, kata malaikat. Jadi bukan hanya saksi para rasul,
Tapi malaikat pun bersaksi, ya. Malaikat pun bersaksi bahwa yang disalib itu betul-betul Yesus, bukan orang lain, bukan diserupakan oleh siapapun, tidak, ya. Tapi betul-betul dia adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Oke, Anda pilih percaya mana? Pilih percaya apa? Berita hoax yang disebar oleh iblis bahwa Yesus Kristus tidak disalibkan tapi diserupakan? Atau Anda percaya ring satu, yaitu para rasul yang menjadi saksi mata? Atau tidak percaya kepada para rasul? Apakah Anda percaya kepada malaikat? Lebih tinggi kesaksian malaikat, ya kan? Oke, ya, jadi sudah clear ya bahwa yang mati itu betul-betul Yesus Kristus, dan dia juga yang telah bangkit, dan dia telah turun ke dunia paling bawah untuk menggantikan kita dihukum, dan dia bangkit pada hari ketiga. Dia telah mengalahkan maut. Oke? So, nah, teman-teman, mereka segera pergi dari kubur itu, yaitu Maria Magdalena dan teman-temannya, ya. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut, dengan sukacita yang besar, dan berlari secepat-cepatnya untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. So, ya, jadi muridnya ini, ya, itu saksi hidup. Para rasul ini saksi hidup, ya, bahwa betul-betul dia sudah bangkit. Ya, waktu dia menampakkan diri setelah kebangkitannya di Galilea, ya, murid-muridnya ini datang dan memeluk kakinya lalu menyembahnya. Clear? Clear sampai di sini ya? So, teman-teman, alasan lain dari si Umi Umi Dini, ya. Jadi dia jadi kristolognya terlalu dini, ya kan? Dia mengatakan bahwa yang disalibkan itu dulu dikirain siapa? Yudas Iskariot, ya kan? Ternyata bukan. Kenapa? Karena para kristolog, para apologet Kristen sudah membantah itu. Karena kalau Yudas Iskariot dikatakan yang disalibkan menyerupai Yesus, Yudas Iskariot jelas tercatat di Alkitab bahwa dia mati gantung diri. Dan perutnya pecah karena mayatnya jatuh dari pohon itu, dan perutnya pecah, isi perutnya terburai. Jelas dia tidak mati disalibkan. Yudas mati di tanah darah, yaitu dengan cara gantung diri gitu, karena dia merasa berdosa gitu, sudah mengkhianati Yesus Kristus gitu ya. Nah, teman-teman, jadi sekarang pindah ya. Nah, pendapat baru nih, berubah ya kan. Berubah kayak Power Rangers, berubah gitu kan. Ketika dalilnya sudah dipatahkan, dia berubah, ya kan. Nah, ini diganti sekarang, katanya yang disalibkan itu, yang disuruh menggantikan Yesus itu adalah Yesus Barabas. Mengapa? Karena dulu katanya, karena di Alkitab riwayat dari Yesus Barabas ini hilang begitu saja gitu. Hilang begitu saja. Nggak disebut-sebut lagi gitu Yesus Barabasnya. Jadi karena hilang, nggak disebut-sebut lagi, berarti dia yang menggantikan Yesus di kayu salib. Gampang banget, ya ampun, ya kan? Menyimpulkan sesuatu yang unsin ya. Orang Jerman bilang unsin, omong kosong gitu ya. Jadi sementara katanya riwayat Yesus Kristus atau Isa Al-Masih dia itu berlanjut terus katanya sampai hari tuanya, bahkan dia sampai punya keturunan. Hello, ada dicatat di mana itu? Di Alkitab. Ayat berapa? Pasal berapa? Ya, betul-betul luar biasa ya.
Katanya riwayat Yesus berlanjut ya sampai dia menikah ya dengan Maria Magdalena, katanya kan, kata mereka itu ya, Maria Magdalena, dan punya anak ya. Kemarin sudah saya bantah habis-habisan ya. Nah, sekarang saya buktikan bahwa Yesus Kristus itu tidak pernah menikah. Saya singgung sedikit ya, supaya ini agak dicerdaskan ini orang ini ya. Ya kan? Nah, begini. Kita akan lihat ya Markus 16 ayat 9 ya. Ayat 9 ya. Kita lihat ayat 9 dulu. Nah, itu perikopnya adalah Yesus terangkat ke sorga setelah kebangkitannya ya. Setelah dia menampakkan diri kepada para murid, kemudian dia bersama-sama dengan mereka 40 hari, kemudian dia terangkat di depan mata banyak orang ya. Nah, di sini dikatakan bahwa ayat 9, setelah Yesus bangkit pagi-pagi hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Ya. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Ya. Lalu perempuan itu pergi memberitakannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Teman-teman, sekiranya Maria Magdalena ini adalah istrinya, amin-amin ya, istrinya Yesus Kristus, pasti ini ayat ini akan berbunyi begini. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada istrinya Maria Magdalena, ya kan? Dari istrinya itu Yesus pernah mengusir 7 setan, ya kan? Lalu istrinya itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus bla 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 dan seterusnya. Pasti begitu bunyinya. Ya kan? Aduh, ngaco luar biasa ya. Ngaco bener ya. Nah, ngawur. Jadi tidak pernah ada satu ayat pun di Alkitab yang mengatakan bahwa Maria Magdalena itu adalah istrinya Yesus. Disinilah setan itu memang kerjanya cuman bikin hoax ya, bikin berita-berita bohong ya. Namanya juga dia adalah bapa dari segala pendusta. Jadi ada waktu kosong dari usia 12 tahun sampai usia 30 tahun Yesus tidak dicatat di Alkitab. Nah, disitulah iblis ini berakrobat, membuat dongeng-dongeng nenek tua ya tentang Yesus Kristus. Bahwa dia menikah lah, dia punya anak lah, ini di waktu yang kosong ini gitu. Ya, karena di Alkitab tidak tercatat. Itulah si licik dan si jahat ini ya, si pendusta ini bekerja seperti itu. Dan itu yang dipercayai oleh saudara-saudara kita yang muslim. Luar biasa, ya kan? Kalau Alkitab tidak mencatat, ya berarti itu tidak penting untuk diketahui. Apa sih yang mau diketahui tentang kehidupan seorang anak 12 tahun sampai usia 30 dia di rumah saja, ya, membantu ayahnya bikin mebel, mungkin kan tukang kayu, ya kan, bikin mebel, ya kan? Apa yang mau dicatat gitu? Karena Tuhan Yesus itu sudah punya schedule penyelamatannya, itu misinya itu akan dia jalankan hanya selama 3 tahun saja. Dari umur 30 sampai usia 33 dan selesai 3 tahun selesai dalam pelayanannya begitu. Ya. Jadi yang sebelum waktu itu ya dia di rumah saja menunggu jadwalnya gitu. Menunggu waktunya dia melayani. Nah, tapi iblis dalam waktu kosong yang tidak tercatat di Alkitab ini dia membuat berita-berita dusta. Begitu, ya. Sama dari perjanjian lama ke perjanjian baru, itu Tuhan tidak berfirman sama sekali. Ya kan? Itu jaraknya itu 400 tahun. Dari kitab Maleaki perjanjian lama sampai ke perjanjian baru Matius. Teman-teman, selama 400 tahun ini iblis berakrobat di situ. Dia membuat begitu banyak aliran kepercayaan yang menyembah berhala-berhala, ya, yang menyembah pagan, ya kan? Itu dia dalam 400 tahun ini dia menciptakan begitu banyak,
ilah-ilah lain gitu. Sama, waktu kosong Yesus Kristus 12 tahun sampai 30 tahun. Disitulah iblis mengambil kesempatan untuk membuat berita-berita dusta, berita-berita hoax yang dia akan pakai untuk menyesatkan umat manusia ini. Tapi puji Tuhan, Alkitab pegangan kita sudah menjadi saksi yang tidak bisa lagi diganggu gugat, yang sudah punya kekuatan hukum tetap, ya, dan semua sudah tercatat dan tertulis dengan sangat baik di dalam Alkitab. Tidak bisa digeser, tidak bisa diubah, tidak bisa dipelintir, ya, tidak bisa dilemahkan oleh dalil apapun, karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. So teman-teman, ya, berdasarkan ayat-ayat Alkitab yang sudah kita lihat bersama tadi, ya, yang sudah menggugurkan keyakinan dari Umi Dini, ya, bahwa Yesus Kristus itu tidak mati disalibkan, tapi diserupakan, ya. Nah, jadi katanya Tuhan sudah merancang skenario agar Yesus tidak disalibkan, ya. Jadi penyaliban itu katanya sudah dirancang sedemikian rupa, ya. Sudah dirancang sedemikian rupa bahwa Yesus itu digantikan oleh Yesus Barabas, ya. Dan Yesus Kristus disembunyikan di perut bumi, ya kan? Di saat gempa terjadi waktu disalib itu, di mana tirai terbelah menjadi dua dan batu-batu terbuka. Saat itulah katanya Yesus langsung disembunyikan di perut bumi untuk menggenapi nubuatan Yunus, ya kan? Dan ketika gempa bumi yang kedua, di mana tadi malaikat datang, ya, dan menggulingkan batu dari kuburnya itu, disitulah Yesus katanya diselamatkan atau dibangkitkan gitu. Nggak nyambung banget gitu, ya, mati di perut bumi nggak tahu di mana, ya kan, yang bangkit malah yang dibaringkan gitu. Sementara tadi dia membantah yang dibaringkan itu adalah Yesus, tapi dia memakai ayat itu untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus dibangkitkan gitu, diselamatkan, ya, diangkat dari perut bumi oleh Tuhan. Ini dia pakai ayat yang ada di situ, kebangkitan Kristus. Itu ngaconya luar biasa, ya. Nah, jadi dengan demikian maka gugurlah ya pernyataan ngaco dari Umi Dini, ya, demi kebenaran. Oke? Gugur demi kebenaran. So, teman-teman, jadi jangan lupa teman-teman ya, dukung terus channel ini, ya. Dan saya berharap banyak lagi nanti kristolog kaleng-kaleng yang muncul, yang mempertontonkan kebodohannya, kengawurannya, dan di situ pula kita akan terus mengcounter, ya. Karena jangan sampai orang-orang lain disesatkan, begitu ya. Dan saya berterima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk mendukung, like, subscribe, dan share video ini, ya teman-teman. Dan kalau ada iklan, don't skip, ya, karena itu adalah bentuk partisipasi Anda. Dan share video ini sebanyak-banyaknya jika Anda rindu orang-orang lain juga diselamatkan. Bagikan ke semua link yang ada di kontak Anda. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.